Maulin ya? Menanggapi yang kemarin mungkin seperti apa atas pernyataan dari Mas Reski mengenai tes DNA? Ya, kemarin kan sebenarnya Reski dan Citra ya, didampingi Citra sudah menyampaikan informasi yang cukup lengkap ya, statement yang juga cukup tegas untuk semua orang ya yang peduli dengan masalah ini. Jadi Reski sudah secara tegas menyatakan bahwa Reski tidak menolak untuk melakukan DNA. Artinya Reski siap ya, disupport juga oleh Citra, siap melakukan DNA apapun hasilnya ya. Reski dan Citra juga siap menerima konsekuensinya itu. Artinya kalau memang itu adalah anak dari Reski Aditya, anak biologis, maka tentu Reski punya kewajiban ya untuk menafkahi, bukan hanya menafkahi secara lahir, tapi juga menafkahi secara batin. Artinya anak, apalagi anak masih di bawah umur ya, Naira kalau memang terbukti sebagai anak biologis dari Reski Aditya, tentu Reski Aditya dan juga istrinya akan welcome ya, menyayanginya, pintu rumah terbuka lebar untuk dia gitu. Oke. Menanggapi dari pihak penggugat, bukan pernah menyatakan bahwa Reski beberapa kali menolak dan dalam podcast Reski tadi malam menyatakan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang diminta dari pihak penggugat kepada Reski. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, ini yang perlu diluruskan ya. Reski itu tidak pernah menolak untuk melakukan DNA ya. Jadi permohonan DNA itu dulu pernah disampaikan pada proses persidangan. Persidangan itu sudah ada waktu itu putusan sela ya, yang menyatakan eksepsi tidak diterima. Lalu kemudian di perjalanan ya, ini mesti diberitahu, di perjalanan baru kemudian ada tambahan lawyer ya, meminta untuk tes DNA. Lalu hakim pada waktu itu yang berwenang, jadi bukan kami ya, yang berwenang untuk menentukan boleh atau tidak boleh gitu. Dan memang tidak ada presiden dalam persidangan itu ya. Setelah kita putusan sela, tiba-tiba kemudian ada permohonan lagi gitu ya. Nah itu saya tidak bisa campuri karena itu memang kebijakan hakim waktu itu. Nah sesaat setelah menang ini yang tidak banyak diketahui orang ya. Sesaat setelah menang di pengadilan negeri, justru Reski menghubungi saya, Tante, Iben udah menang ya kan, saya supaya nyaman enak tidur ya, demi kemanusiaan saya mau ini sebenarnya gini, demi memutus keraguan waktu itu ya kan, saya mau DNA. Oke sayang, kalau kamu mau DNA saya dukung penuh. Dan saya tanya Citra, are you sure ya kan kamu mensupport suami kamu untuk melakukan tes DNA? Citra bilang saya siap Tante. Nah itu kemudian ada pertemuan. Jadi kami sebenarnya sudah bertemu 2 kali dengan pihak penggugat waktu itu ya, sebelum putusan banding ini keluar. Jadi setelah kita menang ya, kita bertemu waktu itu di bulan Ramadan ya kalau nggak salah. Bahkan saya juga sudah bertemu dengan Naira gitu kan, tidak ada yang tahu ya, dan tidak perlu saya blow up di media. Saya sudah bertemu dengan Naira ya kan, kemudian saya sudah bertemu juga dengan penggugat. Lalu kemudian pertemuan berikutnya ada tim lawyer juga. Nah pada saat itu kemudian kan saya tanya lagi, kalau memang ini semata-mata untuk kepentingan Naira, yuk kita DNA ya. Waktu itu penggugat sudah oke ya, oke. Bahkan waktu itu penggugat oke Mbak Ana, saya serahkan sepenuhnya dengan Mbak Ana, silahkan gitu. Tapi kemudian ya, di pertemuan berikutnya tiba-tiba ada penawaran yang menurut ukuran kami rasanya di luar dari yang seharusnya gitu ya. Kita tidak perlu bahas secara detail karena ini melibatkan anak di bawah umur. Saya terus terang, Naira itu bukan anak saya ya. Naira itu saya tidak kenal, tapi sebagai anak di bawah umur dan sebagai orang yang juga concern terhadap perkembangan tumbuh kembang anak siapapun di seluruh Indonesia ini, tentu saya juga harus
memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan lingkungan yang sehat, gitu ya. Termasuk Naira, siapapun dia, lahir bagaimanapun dia tidak bersalah. Itu anak suci, anak bersih, ya. Dia berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Sudah cukup enough, gitu ya. Ini sudah selesai. Sekarang kalau memang mau DNA, ayo kita DNA. Nanti terbukti itu misalnya anak biologis dari Reski Aditya, Reski pun siap untuk bertanggung jawab, ya kan? Bahkan tidak hanya memberi uang, ya, karena anak-anak itu tumbuh dan berkembang bukan butuh dibiayai secara materi saja, gitu, tapi juga butuh kasih sayang, butuh lingkungan yang sehat. Nah, saya sudah panjang lebar ya bicara dengan Reski. Yang paling penting yang kalian perlu tahu, ya, yang saya ajak bicara lebih dalam itu Citra. Karena dalam kasus ini, ya, yang paling merasakan dampak itu adalah Citra. Ya, kalian juga di luar sana, para penonton, ya, pemirsa semua, kalian pasti ketika ada persoalan seperti ini, pastilah, ya, tidak akan bisa dipungkiri, pasti shock, pasti stres, pasti hancur lebur, sudah pasti, nggak mungkin enggak gitu. Nah, tapi kebesaran hati Citra, ya, alhamdulillah, bener-bener saya luar biasa. Citra tuh masih muda banget, ya, sangat-sangat muda, ibu muda. Sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Menurut saya untuk ukuran perempuan muda menghadapi persoalan ini menurut saya luar biasa, ya. Di balik itu kalian tidak perlu tahu bagaimana cerita menangisnya, ya kan, bagaimana hancurnya, ya kan, tapi dia mampu bangkit, ya. Artinya proses ini tidak semudah yang kalian pikir, ya. Pemberitaan yang luar biasa itu tentu sangat menyakiti Citra. Tapi Reski lagi-lagi, ya, saya juga salut sebagai kepala keluarga, dia juga masih muda, ya. Ini adalah masa lalu Reski yang dulu masih sangat muda. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Kita semua nggak ada yang sempurna. Pasti kita pernah punya kesalahan. Tapi Reski berani, ya, bicara dengan Citra. Persoalannya seperti ini, ceritanya seperti ini. Lalu kemudian Citra menerima, ya. Reski meminta maaf, ya, kalau sampai sudah menyakiti Citra, tapi Citra menerima dengan lapang dada. Itu menurut saya luar biasa. Dan proses itu bukan hal yang mudah, gitu.